Kalau kita bicara tentang agama, kita nggak bisa lepas dari dua hal penting, cara beribadah dan cara hidup bermoral. Dua hal inilah yang membentuk wajah sosial setiap agama. Bagaimana manusia mengungkapkan penghambaan kepada Tuhan, dan bagaimana ia memperlakukan sesamanya. Mari kita lihat bagaimana sistem ibadah dan etika sosial berkembang dalam agama-agama besar dunia. Dalam Hindu, ibadah disebut puja, persembahan kepada dewa dengan bunga, api, dan mantra. Puja dilakukan di rumah maupun di kuil, dipimpin oleh pendeta Brahmana. Selain itu ada yajna, upacara pengorbanan yang diyakini menghubungkan manusia dengan alam dan dewa. Tujuan akhirnya adalah menjaga dharma, tatanan moral kosmis. Etika Hindu bertumpu pada karma. Siapa yang berbuat baik akan menerima balasan baik. Siapa yang jahat akan menuai akibatnya. Namun, sistem kasta membuat etika ini bersifat hierarkis. Moral seseorang ditentukan oleh kelahirannya, bukan pilihannya. Buddhisme berbeda. Karena tidak mengenal Tuhan personal, ibadah dalam Buddhisme bersifat reflektif. Meditasi, pengendalian diri, dan welas asih kepada semua makhluk. 5 sila Buddhis menjadi dasar moral universal. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, dan tidak mabuk. Etika Buddhis menekankan niat, bukan status sosial. Tujuannya adalah kebebasan batin dari keinginan dan kebencian. Namun, karena fokusnya adalah pembebasan pribadi, Buddhisme sering dianggap kurang menekankan struktur sosial dan hukum kolektif. Dalam Yahudi, ibadah bersumber pada Taurat, Sabat, sunat dan persembahan korban di Bait Allah. Setelah kehancuran Bait Suci, ibadah bergeser ke doa dan pelaksanaan hukum. Etika sosial Yahudi sangat kuat. Kejujuran dalam bisnis, kesetiaan keluarga, dan tanggung jawab terhadap sesama bangsa Israel. Namun, prinsip moral ini kadang eksklusif. Kebaikan lebih diprioritaskan untuk komunitas Yahudi sendiri. Dalam Kristen, ibadah berpusat pada iman dan kasih. Doa, pembacaan Alkitab, dan perjamuan kudus menjadi simbol kedekatan dengan Tuhan. Etika sosialnya berpijak pada ajaran Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Kasih menjadi hukum tertinggi. Namun dalam praktik sejarah, gereja sering terbelah antara dogma dan tindakan sosial, membuat pesan kasih kadang kehilangan keseimbangan dengan keadilan. Sementara dalam Islam, ibadah tidak hanya ritual, tapi sistem yang menyeluruh. 5 rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji, menjadi manifestasi hubungan langsung antara hamba dan Tuhan tanpa perantara. Setiap ibadah punya nilai sosial, sholat membentuk disiplin dan kesetaraan, zakat membersihkan harta dan membantu sesama, puasa menumbuhkan empati, dan haji memperkuat persaudaraan global. Etika Islam berdiri di atas 2 prinsip, yaitu adil dan ihsan. Nabi Muhammad bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain." Dengan begitu, ibadah tidak berhenti di masjid, tapi meresap ke seluruh aspek kehidupan, ekonomi, keluarga, dan masyarakat. Kalau kita perhatikan, semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi pertanyaannya, apakah semua sistem etika sama nilainya? Jawabannya, tidak selalu. Etika yang benar bukan hanya baik secara sosial, tapi juga harus selaras dengan konsep Tuhan yang benar. Sebab, kalau sumber moral tidak absolut, maka ukuran baik dan buruk bisa berubah sesuai zaman dan keinginan manusia. Inilah 4 standar etika universal untuk menilai kebenaran ajaran moral suatu agama. 1. Bersumber pada Tuhan yang Esa. Moral sejati harus berasal dari otoritas ilahi, bukan hanya hasil kesepakatan manusia. 2. Keadilan dan kasih berjalan seimbang. Kasih tanpa keadilan melahirkan kelemahan, sementara keadilan tanpa kasih menimbulkan kekerasan. 3. Keterpaduan antara ibadah dan tindakan sosial. Ibadah sejati tidak berhenti di ritual, tapi menghasilkan karakter dan perilaku yang bermanfaat. 4. Konsistensi antara akal, wahyu, dan moral. Ajaran yang benar tidak mungkin menyuruh kezoliman, kebencian, atau penyembahan pada makhluk. Bila kita uji dengan standar ini, kita bisa melihat arah yang jelas. Beberapa sistem moral bersifat filosofis, yang lain spiritual, tapi hanya ajaran yang berpijak pada Tuhan yang Maha Esa dan wahyu yang terjaga yang bisa memberi dasar etika universal yang stabil sepanjang zaman. Karena itu,
Mengenal kebenaran bukan berarti menolak nilai baik dari agama lain, tapi menempatkan semuanya dalam tatanan yang benar, di mana ibadah, moral, dan tauhid bersatu dalam satu tujuan, menjadi hamba Tuhan yang adil, berakal, dan penuh kasih. Di episode berikutnya, kita akan menuju puncak pembahasan bagaimana menentukan kebenaran agama berdasarkan seluruh data dan analisis dari awal season ini. Jangan lupa, like, share, dan subscribe, karena kebenaran bukan untuk dimiliki, tapi untuk ditemukan bersama.